Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertemuan yang ke-14. Kajian kita membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah memasuki bab yang ke-29. Berkata penulis rahimahullah, bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa'. Bab apa yang datang menjelaskan tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Iya. Setelah kita terangkan pada bab sebelumnya bahwa penisbatan turunnya hujan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tauhid seorang hamba memurnikan keyakinannya bahwa turunnya hujan itu semata keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, iya, ini adalah bentuk dari kesyirikan. Dan telah kita terangkan bahwa bentuk penisbatan kadang bersifat syirik akbar dan kadang bersifat syirik apa? Syirik asghar. Dia akan berhukum syirik akbar kalau dinisbatkan turunnya hujan itu dalam bentuk keyakinan. Diyakini bahwa bintang tersebut yang menurunkannya. Iya. Ini syirik akbar. Adapun kalau dia meyakini bahwa turunnya hujan disebabkan karena bintang, penisbatan sebab, iya, maka ini adalah dari syirik asghar. Karena penisbatan sebab turunnya hujan kepada bintang telah dinafikan oleh syariat. Telah dinafikan oleh syariat. Kalau begitu menganggapnya sebagai sebab, itu dihitung sebagai sababun wahmi. Suatu sebab yang sifatnya wahmi, tidak jelas. Setelah kita uraikan bahwa asbab itu ada beberapa macam. Yang pertama, sababun apa? Syar'i. Hal yang ditetapkan oleh syariat sebagai sebab. Seperti penyembuhan Al-Quran dengan membacakan Al-Quran dengan ruqyah. Itu sebab syar'i dianjurkan. Seorang berobat ketika dia sakit, sebab syar'i, dia mengambil sebab untuk sembuh dengan berobat. Dan diperintah berobat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebab sifatnya qadari, kauni. Iya. Seperti seseorang itu misalnya sakit perut karena banyak makan cabai misalnya. Ya, itu sebab kauni, hal yang dimaklumi dari penciptaan dan pentakdiran Allah dalam kehidupan seperti itu. Iya. Ini dua, kalau menetapkan dua sebab ini tidak ada masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai sebab-sebab. Adapun selain daripada dua sebab ini, itu disebut sebagai sebab wahmi. Iya. Apakah itu telah dinafikan oleh syariat, seperti menisbatkan turunnya hujan, atau seperti penisbatan tiarah, merasa sial
Ya, dengan sesuatu. Dia melihat burung misalnya di atas rumahnya, dia jadikan itu sebab kesialan. Ini semuanya sudah dinafikan oleh syariat. Tidak ada sebab dalam hal itu. Maka penetapannya adalah sebab wahmi. Demikian pula hal yang tidak ada keterangan di dalam syariat itu sebagai sebab. Itu dianggap sebab wahmi. Ya, dan sudah disebutkan kaidah siapa yang menetapkan sebuah sebab wahmi, maka dia telah berbuat syirik apa? Syirik asghar. Masuk ke dalam syirik asghar. Sebab dia adalah hal yang tidak disyariatkan, tidak pula hal yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Ya, kalau dia bikin sebab selain daripada dua hal ini, itu artinya dia ingin menandingi Allah yang mengadakan sebab-sebab itu. Dan itulah kesyirikan. Baik, jadi sekali lagi menisbatkan turunnya hujan pada bintang, kadang bersifat syirik akbar dan kadang bersifat syirik apa? Syirik asghar. Kemudian beliau membawakan ayat di sini dan dua hadits, tiga hadits. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iya. Dan kalian menjadikan rezeki kalian kalian balas, ya, mengganti rezeki kalian yang Allah berikan dengan mendustakan, berbuat kedustaan kepada Allah. Nah, sebelum saya uraikan mana ayat ini di judul bab, ya, maja fil istisqa, apa yang datang tentang istisqa minta hujan, ya, minta hujan dengan bintang-bintang bil anwa itu tadi. Jadi kalau hujannya dia minta dengan menisbatkan kepada bintang, secara keyakinan itu syirik akbar. Kalau dia tidak yakini sebagai sebab saja, itu syirik asghar. Baik. Kita kembali kepada ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian Allah berikan kepada kalian, kalian menggantinya dengan kedustaan. Ya, harusnya seorang mendapatkan rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ini tidak. Rezeki tersebut dia ganti dengan mendustakannya. Iya, akan datang nanti hadits menafsirkan ayat ini berkaitan dengan orang yang turun hujan kepadanya. Nah, hujan dari rezeki Allah. Harusnya ketika mendapat rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Tapi dia balas nikmat tersebut dengan kedustaan. Dia berkata bahwa kami mendapatkan hujan ini disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Jelas, ya? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencelah kaum musyrikin, kekafiran mereka terhadap nikmat Allah dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa itu adalah kedustaan yang nyata. Karena turunnya hujan itu adalah semata keutamaan dan takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini kandungan dari ayat, dan terdapat di dalam ayat batilnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan di dalam ayat juga penegasan bahwa turunnya hujan itu, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah sebuah kedustaan. Dan di dalam ayat terdapat kewajiban mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan menisbatkan turunnya hujan itu sebagai keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadits wa Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukunahunna. Iya. Ada 4 perkara di tengah umatku
dari perkara jahiliyah, mereka tidak meninggalkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara jahiliyah yang akan disebut itu bukan hal-hal yang mengeluarkan dari keislaman, hanya dosa-dosa besar. Ya, karena Nabi hanya menyebut arba'atun fi ummati, 4 pada umatku, masih disebut orang yang berbuat perkara ini sebagai apa? Sebagai umatnya. Andai kata kafir keluar dari Islam, tidak disebut lagi umatnya. Iya. Dan dari 4 ini, salah satunya adalah istisqa bin nujum, meminta hujan, menisbatkan hujan kepada bintang. Dan ini juga terdapat dalil untuk pembahasan yang telah lalu bahwa syirik itu terbagi 2. Ada syirik akbar dan syirik apa? Syirik asghar. Dan hadis ini juga terdapat peringatan kepada umat untuk menghindari segala perkara jahiliyah. Segala perkara jahiliyah. Dan juga di dalam hadis penyebutan bahwa setelah Nabi SAW diutus, masih tersisa setelah itu di tengah umat sebagian perkara jahiliyah mereka tidak tinggalkan. Masih ada yang melakukannya. Walaupun syariat sudah menjelaskan celaan terhadap perkara jahiliyah tersebut. Arba'un, ada 4. Ada 4 di sini sekali lagi. Pembatasan atau bukan? Bukan pembatasan. Ini sudah berlalu ya, penyebutan jumlah di dalam hadis. Itu tidak ada pemahaman kebalikannya. Kaidahnya al-adad la mafhuma lahu. Baik. Yang pertama dari 4 perkara jahiliyah al-fakhru bil ansab. Adalah membanggakan al-fakhru bil ahsab, membanggakan kebesaran leluhur. Iya. Jadi kebesarannya, kedudukannya dia banggakan. Iya. Dia membanggakannya. Ya, kami dari suku ini begini dan begitu. Ya. Kami dari negeri ini begini dan begitu. Dia membanggakan. Yang kedua, watta'nu fil ansab. Yang kedua, mencela di dalam nasab. Ya. Seperti dia bilang kamu dari keturunan rendahan. Ya. Atau itu ayahmu bukan ayah sebenarnya. Itu ta'an di dalam apa? Nasab seseorang. Celaan di dalam nasab. Ini dari perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, dan ini sisi pendalilan penulis membawakan hadis, wal istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini dari perkara jahiliyah, dan akan datang di hadis setelahnya hal yang lebih jelas. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit. Dari perkara jahiliyah adalah meratapi orang yang meninggal. Iya. Ketika ada yang meninggal, meraung-raung ketika ada yang mati, meratapinya. Dan di antara bentuk meratapinya adalah menampakkan kesedihan. Ya. Dengan setelah beberapa waktu meninggalnya si mayit, membuatkan acara-acara khusus. Iya, berkumpul-kumpul setelah si mayit dikuburkan. Itu bentuk dari an-niyahah, meratapi. Dan ini dari perkara jahiliyah yang diharamkan. Kemudian Nabi SAW menegaskan, wa qala an-naihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Perempuan yang meratapi mayit, ya disebut perempuan di sini ya. Sebut perempuan. Dan dimaklumi bahwa yang meratapi itu bukan hanya perempuan. Hanya saja disebut perempuan karena memang kebanyakannya ini berasal dari mana? Para perempuan. Bahkan sebagiannya supaya dianggap bahwa ini orang yang meninggal yang adalah orang yang ditokohkan, disedihkan kalau dia meninggal, maka didatangkan para perempuan walaupun bukan keluarganya supaya menangisi si mayit.
Ya, meratapinya. Dan ini dari perkara jahiliyah. Karena itu Nabi mengingatkan perempuan yang meratapi mayit apabila belum bertobat sebelum meninggal. Ya, menunjukkan bahwa dosa itu kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya adalah bahaya. Jadi perempuan yang meratapi mayit apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan pakaian dari besi yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya, ini luar biasa ya, bentuk dari siksaan. Dan ini untuk perempuan yang meratapi. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.